Biar coba seru di sini. Nah, di video ini saya akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1071. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, semuanya video ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, kembali lagi nih bersama Mas Elon. Elon Mas. Aduh, astagfirullah, ntar malah kayak lagi nih. Jangan dong, jangan sampai lagi dong. Ya, akhirnya channel kembali dengan selamat. Video juga aman-aman. Terima kasih juga nih buat kalian yang udah selalu support channel Devil Nomi dengan cara nge-DM-in, nge-komen, dan macam-macamnya. Itu tuh yang selalu bikin saya semangat untuk terus berteori. Support mental lebih baik dari fisik, anjay. Jadi oke lah, kita akan langsung saja membahas spoiler untuk chapter 1071 ini. Ya, seperti yang dibilang kemarin, kita ini seharusnya libur kalau dari sisi legal di minggu ini, alias chapter resmi untuk 1071 harusnya rilis awal tahun di tanggal 7 Januari nanti. Tapi karena ini akhir tahun, jadi ya itu libur majalahnya yang untuk chapternya saja sudah terleak atau spoiler sudah keluar seperti yang kita lihat sekarang. Jadi apakah chapter 1071 ini akan seperti prediksi saya kemarin bahwa chapter terakhir ilegal di akhir tahun biasanya sangat-sangat luar biasa seperti beberapa tahun terakhir. Jadi marilah di sini kita langsung saja membahas spoiler untuk chapter 1071. Nah, jadi ini adalah spoiler yang sudah terkonfirmasi kebenarannya oleh Ethan Bobby dan Redon ya. Jadi ini legit banget lah, nggak kayak kemarin ada spoiler fake yang isinya Awakening Vegapunk, Brook Zoro beraksi, dan banyak-banyak lainnya. Ya, namanya fake spoiler emang udah biasa dan sangat dimaklumi aja. Jadi jika belum terkonfirmasi oleh Redon, ya terima aja dengan santai lah, jangan terlalu dibawa terlalu serius. Nah, dimana di chapter kali ini dikatakan kita akan mendapatkan banyak hal yang luar biasa sekali. Dimulai dari di sini dikatakan jika Zoro versus Kaku. Ya, kebiasaan dari Oda Sensei lah ya, dia suka bikin pola yang mirip tapi tipis-tipis ae. Ya kayak Luffy versus Lucci kemarin lah, yang emang udah clear banget kalau Luffy ini pasti menang, tapi dilapisi penjelasan buah iblis yang buat pertarungannya memakan berapa chapter. Yang tuh akhirnya one hit Luffy terakhir itu udah bikin Lucci hampir pingsan juga kan. Dan di sini saatnya Zoro versus Kaku. Entah apakah bakal bertarung serius atau enggak, karena duel akhir mereka pun menurut saya berakhir dengan sangat baik dan terkesan tidak menyimpan dendam satu sama lain. Dan Kaku pun emang tipe orang yang lebih easy going lah dibanding Lucci yang strict banget. Jadi mari nanti kita lihat saja untuk versi scan-nya akan berakhir seperti apa duel di antara kedua orang ini. Mungkin satu pertanyaan yang cukup mencurigakan dari saya adalah, Zoro ini kan dia lokasinya ada di fase lab bagian atas. Yang ini juga sebenarnya masih banyak sih yang salah tafsir. Seperti yang saya lihat, Zoro dan Brook ini memang benar ada di kapal Thousand Sunny. Tapi ingat, Sun ini dibawa oleh Vega Force ke bagian lab dan ditinggal di depan lab tersebut. Jadi tetap bisa dibilang kalau Zoro ini ada di bagian lab atas dan bukan di lab bawah seperti yang banyak dikatakan. Jadi kalau dia berhasil bertarung melawan Kaku, apakah pertanyaannya adalah Kaku ini dia berhasil naik ke lab bagian atas dan berhasil melindungi semua fortified dari lab yang sudah dibuat oleh Vegapunk, atau malah kebalik, Zoro lah yang nyasar dan malah turun ke bawah. Aduh. Lanjut ke chapter ini juga kita mendapatkan kemunculan yang sangat-sangat gila sekali, yaitu Monkey D. Garp. Ya benar, dia muncul dan mencoba untuk menolong anak didiknya alias Koby. Yang oke, ini sangat mencurigakan sekali. Pertama, kita masih belum tahu dia ini munculnya di mana. Yang kedua, kalau dia memang mau nolong Koby, berarti seharusnya targetnya adalah Kurohige kan? Dimana Kurohige sedang bertarung melawan Trafalgar Law. Jadi, apakah Garp muncul mendatangi duel mereka ke Winner Island? Karena seharusnya jelas ya, Garp ini tahu, toh Akainu aja tahu bahwa Kurohige
sedang bertarung melawan Trafalgar Law. Atau mungkin Garp datang ke G14 markas dari Kobe dulu yang dekat dengan Egghead, atau malah tiba-tiba langsung ke Pulau Egghead karena tahu cucunya juga ada di sana. Apa mungkin nanti Garp akan mati untuk ganti dari Kobe yang akan selamat, yang wah ini wadaw banget nih, Old Generation akan diganti dengan New Generation. Miriplah seperti Shirohige kepada Ace, tapi sayangnya Ace ikut mati. Yang menurut saya sangat mencurigakan sekali sih Garp sampai rela untuk menolong Kobe. Apa mungkin dia juga melihat potensi luar biasa dari anak didiknya ini alias Kobe, dan makanya dia rela untuk datang sendiri terjun menolong anak didik tersebut. Lanjut di sini pula dikatakan jika Kid dan krunya muncul dan mereka akan pergi ke Pulau Elbaf. Ya, dari sini maka jelas satu teori berhasil terkonfirmasi, mereka akan benar-benar pergi ke Pulau Elbaf. Mungkin mereka akan mencari sosok luka bakar yang entah apakah itu Jaguar de Saul atau siapa, kita masih belum tahu. Dan pastinya nanti mereka juga akan kembali bertemu dengan Luffy alias bakal reuni lagi lah. Ingat bagaimana mereka milik kompas yang sama dengan Luffy di akhir Wano Kuni juga, bukan? Bukankah itu sudah seperti foreshadow kalau mereka bakal bareng lagi di cerita nanti? Untuk Law mungkin memang sudah berbeda jalurnya, karena menurut saya Law ini sudah mendapatkan screen time yang sangat banyak sekali dari Pang Hazard, Zou, Dressrosa sampai ke Onigashima. Dan untuk Kid baru di Wano, dan itu pun cuma sedikit saja. Yang menurut saya pasti dia akan berperan banyak di Elbaf nanti, yang bahasan lengkap tentang Elbaf pun sudah saya bahas di Mega Teori ini ya, jika kalian penasaran. Dan terakhir adalah dikatakan jika Bartolomeo Kuma dia kembali dimunculkan di sini. Ya benar, hilangnya dia di beberapa chapter lalu yang menggunakan teleport dari Niku Nominya. Ternyata dia berteleport ke suatu tempat. Tapi bukan Egghead guys. Karena emang kecepatan sih kalau dia harus sampai ke Pulau Egghead dengan waktu paralel sama berjalan saat ini. Atau bukankah seperti yang kita tahu juga perlu 3 hari untuk teleport orang, dan lokasi dari Momohiro ke Pulau Egghead itu pun bisa terbilang cukup jauh, Grand Line dan New World. Lalu kemanakah Kuma ini muncul? Karena ternyata dia muncul dan mendarat di Mary Joyce yang nice banget nih. Entah kenapa dia muncul di sana, tapi ini sebenarnya cukup masuk akal kok. Dia bisa sangat cepat sampai ke sana karena jarak dari Pulau Momohiro dan Mary Joyce tergolong sangat dekat seperti yang kalian lihat. Apakah mungkin dia masih dikontrol oleh Tenryubito? Atau jangan-jangan dia akan mencoba mencari tahu tentang seorang yang memegang tahta di Mary Joyce seperti kata-kata Sabo sebelum Pulau Lucia dihantam sebelumnya? Yang mungkinkah ini akan berakhir dengan Imu atau Gorosei yang menunjukkan kekuatan asli mereka, yang wah ini bakal gila banget sih. Yang kalau kira-kira menurut kalian bakal dibawa kemana Kuma sampai ke Mary Joyce ini? Lagi-lagi karena ini masih spoiler, kita masih belum tahu bentukannya seperti apa, dan seperti biasalah kita harus menunggu versi scanlationnya yang biasanya muncul H+1 sampai H+2 dari spoiler yang kita dapatkan hari ini. Jadi stay tune aja ya di channel Filnomi, mumpung akhir tahun menggabut nih, nggak kemana-mana guys, takut katanya cuaca banyak yang lagi buruk. Jadi stay safe juga ya buat kalian semua. Nah tapi ngomong-ngomong ini akhir tahun, bukankah pasti banyak dari kalian, terutama buat para budak korporat, udah pernah dapat BAT alias bonus akhir tahun, anjay. Nah kami nih dari DNA Merchandise ada satu desain spesial Nataru alias Natal dan Tahun Baru dengan desain ikonik dari mantan admiral kita, yaitu Aokiji aka Kuzan. Untuk modelan ini kaosnya oversize ya, yang sedang hits parah nih, dan pembelian sebelum Tahun Baru free stiker jumbo dari Kapten kita, stiker DNM, dan bookmark untuk buku dengan total harga di 230.000, tapi di promo ini hanya 156.000 saja, yang pas kan 56 aka Gomu ala Sencho kita. Nah buat kalian yang mau tingkatin status wibunya, yuk miliki sekarang, pemesanan bisa menggunakan COD, ada gratis ongkir juga kan, bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah jadi itu untuk video kali ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat atau terhibur, kalian bisa bantu support channel Filnomi dengan klik super thanks di bawah video ini ya. Dan kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.